warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Novelia Excella. Saya Dinda Adelia Putri. Saya Husnul Fadila. Saya Sheliga Nur Fadila. Baiklah, kami di sini akan menampilkan sebuah video terkait dampak keramba ikan di Danau Maninjau dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah fisika lingkungan. Selamat menyaksikan. Danau Maninjau merupakan danau yang terdapat di Sumatera Barat, Kabupaten Agam. Secara geografis, wilayah ini terletak pada ketinggian 461,5 meter di atas permukaan laut dan memiliki luas 9.950 hektar. Dilihat dari proses terbentuknya, Danau Maninjau merupakan salah satu danau tektonik vulkanik. Danau Maninjau memiliki berbagai fungsi yang menguntungkan bagi masyarakat sekitar. Di antaranya sebagai sumber pembangkit listrik tenaga air, tempat pariwisata, dan lahan perikanan. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, masyarakat di sekitar Danau Maninjau memanfaatkan lahan tersebut untuk menangkap ikan. Di samping melakukan penangkapan berbagai jenis ikan di danau, masyarakat juga berusaha membudidayakan ikan dalam keramba jaring apung atau KJA sekitar pinggiran danau. Perkembangan keramba ini cukup pesat dari tahun ke tahun, sampai melebihi daya tampung perairan. Jumlah keramba yang ada di Danau Maninjau saat ini sudah mencapai melebihi kapasitas yang ditentukan oleh pemerintah. Jumlah keramba jaring apung yang terdata oleh Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Agam pada tahun 2017 telah mencapai 17.673 petak keramba. Faktor peningkatan keramba ikan. Pertama, tingginya tingkat kepercayaan diri masyarakat untuk melakukan budidaya ikan. Yang kedua, pengelolaan lebih mudah. Yang ketiga, efisiensi dalam penggunaan tempat. Yang keempat, modal yang digunakan lebih rendah. Yang kelima, menyediakan lapangan kerja baru. Kondisi ini menunjukkan sistem pengelolaan yang kurang baik dalam keramba jaring apung di Danau Maninjau, sehingga menyebabkan peningkatan jumlah keramba jaring apung yang semakin bertambah dengan mudah setiap tahunnya. Semakin banyaknya jumlah keramba di danau maka akan menyebabkan danau semakin tercemar. Tingginya limbah bahan organik yang masuk ke dalam danau dari sisa pakan budidaya ikan yang dilakukan dengan keramba jaring apung menyebabkan menurunnya kualitas air, sehingga ketika terjadi angin dare atau darat, tubuh datang menurunnya kadar oksigen di danau yang menyebabkan hingga ikan mati. Semakin banyaknya penumpukan pakan ikan di dasar danau akan membuat semakin tercemarnya air danau. Akibatnya, pada saat terjadi pembalikan massa air, akan menyebabkan terangkatnya racun yang berada di dasar perairan atau belerang dengan sisa pakan ikan ke permukaan perairan, yang pada akhirnya menyebabkan kematian massal ikan-ikan budaya. Berikut ini merupakan himbauan kepada masyarakat dari pemerintah Kabupaten Agam mengenai antisipasi musibah kematian ikan massal di Danau Maninjau. Peristiwa matinya ikan secara massal di Danau Maninjau, Kabupaten Agam, Sumatera Barat masih terjadi. Tahun ini diperkirakan tercatat 130 ton ikan mati. Kejadian seperti ini nyaris terjadi setiap tahunnya, terutama di akhir tahun di saat musim hujan bercurah tinggi dan tiupan angin kencang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Novelia Excella, mahasiswi Universitas Negeri Padang, perwakilan dari kelompok 1. Izin mewawancara Abang terkait dengan keramba ikan di Danau Maninjau. Untuk memenuhi tugas fisika lingkungan, apakah Abang bersedia untuk diwawancarai, Bang? Ya, bersedia.
Kalau boleh tahu sebelumnya nama abang siapa ya bang? Aan Junaidi. Oke, kita masuk ke wawancaranya ya bang. Untuk pertanyaan pertama yaitu sejak kapan abang memulai usaha keramba ikan ini bang? 2019. Mengapa abang tertarik memulai usaha keramba ikan ini bang? Karena tinggal di lingkung Danau Meninjau. Peluang usaha cuma keramba. Kemudian bang, untuk jumlah keramba ikan yang abang punya di Danau Meninjau ini berapa bang? 8 petak. 8 petak bang. 5 kali 5. Abang biasanya memberi pakan ikan ini dalam sehari berapa kali bang? 2 kali sehari. 2 kali sehari bang. Itu rutin setiap hari Iya, bang? tiap hari. Untuk penghasilan yang abang dapatkan dari usaha keramba ikan ini kira-kira berapa bang? Alhamdulillah keuntungan bisa 2 juta sampai 5 juta. Dalam sebulan atau seminggu? Sekali sebulan setengah. Setiap panen bang? Mm. Untuk panennya biasanya berapa kali bang? Sekali sebulan setengah Sekali sebulan setengah. per petak. Mengenai fenomena angin daret yang menyebabkan banyaknya ikan mati, pendapat abang tentang fenomena tersebut apa? Ikan mati massal. Kalau di sini sih kalau angin daret nggak masalah. Malah pas hari hujan musim hujan baru banyak mati. Apakah abang pernah mengalami ikan mati massal tersebut bang? Pernah. Pernah bang. Kira-kira berapa kerugian dari fenomena itu bang? Tergantung sih, kalau ikannya mati semua lumayan. Jenis pakan apa yang abang gunakan untuk ikan abang? Pelet benam. Benam itu palet organik itu bang? Iya. Kemudian apakah air danau itu digunakan dalam kehidupan sehari-hari abang atau? Kalau di sini sih enggak. Di sini gunakan PLTA bang? Iya, air dari Gunung. bukit ya. Ya. Sekian bang, terima kasih atas waktunya bang. Ya, Berapa kali abang kasih makan dalam sehari bang? 2 kali sehari. Banyak pelet yang abang habiskan dalam sebulan kira-kira berapa bang? Sekali ngasih bisa 7 kilo. Dalam perpanen bisa habis 15 karung 15 karung. sampai 10 karung sampai 15 karung sampai panen. Pemberian pakan ikan secara rutin oleh pemilik keramba menyebabkan penumpukan pakan ikan di dasar danau. Hal ini menjadi faktor penyebab pencemaran air di Danau Meninjau. Pencemaran air ditandai dengan bau yang tidak sedap, sedikit atau tidak adanya flora dan fauna yang hidup. Hal ini disebabkan oleh jumlah oksigen terlalu semakin berkurang. Akibatnya senyawa organik yang masuk ke perairan diuraikan oleh bakteri. Akibatnya oksigen semakin berkurang dan flora dan fauna kekurangan oksigen dan banyaknya ikan yang mati. Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dinda Adelia Putri, mahasiswi Universitas Negeri Padang. Izin mewawancarai kakak mengenai keramba ikan di Danau Meninjau ini untuk pemenuhan tugas fisika lingkungan. Kalau boleh tahu nama kakak siapa? Nama kakak Wati. Oke kak, langsung saja kita mulai wawancaranya kak. Untuk pertanyaan pertama, apakah air Danau Meninjau ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari kak? Tidak, kita biasanya memakai air pam, kalau enggak air perbukitan namanya sarasah. Paling mah kalau air danau cuma buat main berenang dan juga mandi-mandi untuk sesekali aja. Oke kak. Dengan banyaknya keramba di Danau Meninjau ini kak, apakah berdampak pada air Danau Meninjau ini kak? Kalau berdampaknya pasti berdampak dalam pemberian ikan seperti pelet yang terlalu banyak dengan zat kimianya dan juga dengan limbah rumah tangga yang sangat berdampak sekali yang bisa membuat air danaunya tercemar dan juga rusak. Oke kak. Apa ada warga yang mengeluh kak mengenai peningkatan jumlah keramba ikan di Danau Meninjau ini kak?
Kalau mengeluh mungkin enggak ya, karena mata pencarian orang cuma di sini cuma keramba dan juga nelayan. Oke Kak, kan kata Kakak tadi air Danau Meninjau ini udah tercemar. Tercemar itu bagaimana ya Kak? Tercemarnya itu seperti kalau kita lewat di danau pasti ada bau-bau amis gitu, dan juga airnya keruh, kecoklatan. Biasanya kan air danau ini jernih. Itu Kak, apakah sekarang ini udah ada pembatasan keramba gitu nggak Kak? Kalau pembatasan saya mungkin kurang tahu ya, tapi saran kita sebagai warga di sini disarankan bagi orang yang bikin keramba dibatasi gitu supaya air danaunya tidak tercemar dan tidak bau amis, dan lingkungan danau kita ini supaya terjaga. Sampai saat sekarang ini apakah ada solusi dari pemerintah Kak mengenai tercemarnya Danau Meninjau ini? Kalau solusi dari pemerintah sampai sekarang belum ada, tapi sebagai warga meninjau kita menyarankan pemerintah supaya ada tindakan untuk membersihkan lingkungan di Danau Meninjau, sepertinya menyedot kotor-kotoran yang ada di dalam danau, misalkan kotoran ikan dan juga lumut-lumut gitu, supaya lingkungan danau kita bisa bersih lagi. Ketika diperkenalkan budidaya ikan menggunakan keramba jaring apung ini, banyak masyarakat meninjau yang berminat. Masyarakat berharap usaha budidaya ini dapat menjadi usaha sampingan, sehingga menambah penghasilan keluarga mereka yang dapat meningkatkan taraf perekonomiannya. Tingginya limbah bahan organik yang masuk ke dalam danau dari sisa pakan budidaya ikan menyebabkan menurunnya kualitas air, sehingga ketika terjadi sirkulasi air danau, sisa-sisa pakan yang menumpuk di dasar danau tadi bercampur dengan rempah-rempah vulkanik atau belerang yang membuat menurunnya kadar oksigen di danau yang menyebabkan hingga ikan mati. Ikan yang mati tidak sedikit, sampai ribuan. Matinya ikan yang dibudidaya oleh petani ikan menyebabkan kerugian yang besar bagi petani ikan. Solusi yang tepat untuk kasus dampak keramba ikan di Danau Meninjau ini yaitu 1. Perlu adanya peraturan daerah yang mengatur zonasi perairan Danau Meninjau agar ada sanksi tegas terhadap kegiatan KJA yang tidak memiliki izin usaha perikanan serta dapat menerapkan teknologi budidaya yang baik dan sesuai. 2. Perlu sosialisasi terhadap seluruh lapisan masyarakat terkait kondisi Danau Meninjau, sehingga masyarakat mengetahui kondisi serta lebih peduli terhadap Danau Meninjau. 3. Perlunya sosialisasi terhadap seluruh lapisan masyarakat mengenai KJA yang merupakan penyumbang pencemaran terbesar di Danau Meninjau, serta dampak yang ditimbulkan.